Sumsel 24 jam hari ini. Pemerintah Sumatera Selatan menyiapkan lahan seluas 5 hektar untuk kegiatan perkemahan pramuka Bakti Saka tingkat nasional tahun 2022 mendatang. Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru dalam upacara kegiatan Hari Pramuka ke-59 tingkat Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan lahan seluas 5 hektar sebagai persiapan menjadi tuan rumah perkemahan Pramuka Bakti Saka tingkat nasional tahun 2022 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru yang juga Ketua Majelis Pembina Daerah saat menjadi irup peringatan Hari Pramuka ke-59 tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Dia mengatakan lahan seluas 5 hektar tersebut disiapkan berada di Gandus. Dukungan ini diberikan karena pramuka bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga ideologi bangsa. Dalam kesempatan ini juga diberikan penghargaan Dharma Bakti Gerakan Pramuka dari Kuarnas Gerakan Pramuka Nasional kepada Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH. Hadir dalam upacara tersebut, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Here SMM, Panglima Kodam II Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi. Reporter M. Iqbal dan juru kamera Humas Polda Sumsel melaporkan untuk palpres.com. Pemirsa, di era adaptasi kebiasaan baru menjadi momen bagi sektor pariwisata untuk bangkit. Bahkan beberapa daerah yang memiliki destinasi wisata alam yang sudah siap menerima wisatawan. Meski begitu, pemerintah tetap meminta kepada wisatawan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker, tidak berkerumun, dan tetap cuci tangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja keras untuk mengangkat kembali sektor pariwisata yang terpuruk akibat terpaan pandemi corona. Di era adaptasi kebiasaan baru, destinasi wisata alam menjadi pilihan terbaik bagi wisatawan untuk dikunjungi. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Alfa Sahriza Sarkomi mengatakan, sejumlah kabupaten dan kota yang memiliki destinasi wisata alam sudah menyatakan siap untuk menerima wisatawan, seperti Kabupaten Oku Selatan, Pagaralam, Lahat, Oku, Muara Enim, dan Empat Lawang. Dikatakan, beberapa daerah lain seperti Muara Enim dan Empat Lawang juga mulai mencoba menggelar event-event wisata alam seperti Arung Jeram. Dia menjelaskan, virus corona tidak perlu ditakuti. Agar terhindar dari penularan virus ini, pihaknya meminta pengelola tempat wisata maupun wisatawan untuk menerapkan protokol kesehatan. Sumsel sudah mulai bangkit dengan kegiatan wisatanya. Artinya pandemi tidak perlu kita takuti, tapi kita jadikan sahabat. Tapi tetap kita, bagaimana cara kita terhindar, kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari 17 kabupaten kota yang sudah menyatakan siap untuk menerima wisatawan. Pertama adalah daerah wisata yang ada di Danau Ranau, Oku Selatan. Kemudian Pagaralam dengan Gunung Demponya, kemudian Lahat, mereka sudah siap, dan juga ada di Batu Raja, mereka juga sudah siap untuk wisata alam di Gua Putri untuk menerima wisatawan yang datang. Kemudian juga ada beberapa daerah seperti Muara Enim, kemudian juga Empat Lawang, mereka sudah mulai mencoba menggelar event-event wisata alam seperti Arung Jeram dan sebagainya. Artinya yang diutamakan adalah kegiatan wisata alam. Wisata alam mereka mulai bangkit dan siap menerima. Reporter dan juru kamera Citra Utama, palpres.com. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru menghadiri kegiatan pemberian remisi umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Mata Merah belum lama ini. Dalam kesempatan tersebut, Haji Herman Deru meminta narapidana untuk tidak mengulangi kejahatannya sehingga tidak kembali lagi ke dalam penjara. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru menghadiri langsung kegiatan pemberian remisi umum kepada narapidana dan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Mata Merah Palembang. Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru juga memberikan motivasi dan semangat kepada warga binaan agar bisa menjadi orang yang bermanfaat jika sudah bebas dari penjara. Dia menjelaskan, pemerintah bukan menghukum tapi membina penghuni lapas agar saat membaur ke masyarakat sudah punya bekal, mental, ilmu pengetahuan, dan IT. Kegiatan hari ini kita memberikan remisi kepada lebih kurang 7.000 dari berbagai tingkatan. Ada yang 91 bebas murni. Ada yang membanggakan kita di sini. Ada tagline masuk napi keluar dai. Ternyata itu bukan hanya slogan. Saya lihat tadi warga binaannya ini mengembangkan rumah tahfiz yang memang masuk dalam program kita.
Ada yang sudah 30 juz, ada beberapa orang. Ada yang 11 juz, ada yang 19 juz. Ada yang juga baru tahapan 1 juz. Apalagi ketika baru masuk ke kawasan lapas, dirinya melihat banyak sekali kreativitas yang dihasilkan oleh warga binaan, ditambah lagi ada Hafiz dan Hafizo. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Ajub Suratman menyebutkan ada 7.577 narapidana yang mendapat remisi umum. Reporter M. Iqbal dan juru kamera Humas Polda Sumsel melaporkan untuk palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Jalan Desa Muara Sungsang, Kecamatan Banyuasin 2 mengalami rusak cukup parah. Kondisi ini diduga karena seringnya dilintasi kendaraan melebihi tonase untuk pembangunan jalan menuju TPI Sungsang, Kecamatan Banyuasin 2. Jalan Desa Muara Sungsang, Kecamatan Banyuasin 2 mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan box kulvertnya juga terlihat amblas. Kerusakan ini diduga disebabkan kendaraan yang mengangkut material timbunan untuk pembangunan jalan akses menuju TPI Sungsang. Pantauan di lapangan, kerusakan jalan ini dilintasi kendaraan truk Fuso yang bertonase diperkirakan 20 ton. Akibatnya jalan menjadi rusak dan harus memasang plat besi untuk bisa dilintasi kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Banyuasin Antoni Liando mengatakan, informasi kerusakan jalan telah ditindaklanjuti oleh Dinas PUBM dan TR Provinsi Sumsel dan pihak ketiga berjanji akan memperbaiki jalan tersebut. Reporter dan juru kamera Budi Alamsah, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa saksikan program terbaru di Palpres Official Budak Lorong yang tayang setiap hari Sabtu jam 7 malam. Saya Sri Devi, sampai jumpa. Assalamualaikum galo-galo. Apa kabar budak lorong? Aman? Lapang Kenalan dulu lo. Nama aku Agus. Tapi kawan-kawan galak manggil aku Akas. By the way, di Palpres Official YouTube channel kita bakal ada program baru namanya Budak Lorong. Nah, apa dia isinya? Kamu tonton dewek ge sampai habis. Jangan setengah-setengah nontonnya, maka ngerti tidak salah paham. Habis nonton jangan lupa biasa cak channel lain di like, tekan lonceng, kamu subscribe atau menpuji kita subrek. Nah, yang nak komen, payu diatui, itu lebih bagus. Jangan ribut, jangan belago. Ikuti terus channel YouTube kita, Palpres Official.